Bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip dari proyeksi peta? Jadi begini, bayangkan kita punya sebuah, bola yang transparan gitu ya, mungkin ukurannya seukuran bola basket atau bola sepak bola gitulah ya, jadi lumayan besar. Nah, bayangkan, kita punya nih ya, setengahnya aja tergambarkan di sini, bola itu transparan, jadi kayak mungkin lebih kayak balon gitu ya kan transparan. Nah lalu Anda, gambar si grid-grid gratikul tadi. Jadi kita punya si bujur dan kita punya lintang semuanya, gitu ya, terbayang bolanya. Nah, lalu di tengah-tengah bola ini ada sebuah lampu, oke. Lalu lampu itu nantinya akan dinyalakan, tapi sebelum dinyalakan bola itu akan diselimuti oleh sebuah silinder contohnya nih ya. Jadi ini sebuah silinder dari kertas gitu misalnya, kertas kalkir misalnya, saya yakin rekan-rekan di sini sudah familiar dengan kertas kalkir ya. Nah, jadi bola tersebut diselimuti oleh si, kertas kalkir ini dan bola yang di dalam ini, si bola ini ya, bola transparan ini, yang di dalamnya ada lampu, lampunya dinyalakan. Nah, lampu yang dinyalakan ini tentunya dia akan, memproyeksikan, makanya judulnya proyeksi ya, mungkin rekan-rekan di sini nggak sempet kenal OHP kali ya, overhead projector. Jadi, sesuatu yang tadinya kecil gitu diperbesar dengan si proyeksi ini karena ada cahaya gitu ya. Nah, garis-garis, lintang dan bujur ini akhirnya terproyeksi ke si kertas yang tadi menyelimuti si bola, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi lintang yang ada di sini, misalnya dia itu ekuator, dia akan terpancar dan tergambar seperti ini. Nah, terus abis itu, lintang yang paling atas ya, dia akan tergambar di sini, lalu ada lintang juga di sini, dia akan tergambar di sini, gitu ya. Nah, kalau kertas yang tadi kita lingkari itu kita buka nih, nah inilah peta kita, gitu ya. Inilah peta kita dan kita akan mendapati, oh ini lintangnya di sini tuh yang ini, gitu ya. Lalu lintang yang di bawah itu yang ini, dan lintang yang di ekuator itu yang di sini, gitu ya. Begitu juga dengan bujur-bujur atau, meridian-meridiannya gitu ya. Jadi meridian yang ini misalnya dia tergambarkan di yang sini gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya itu seperti itu. Jadi makanya judulnya itu proyeksi, karena ya dia benar-benar memproyeksikan, jadi seakan-akan bumi kita tuh punya lampu gitu ya. Lampu itu terpancarkan, seakan-akan si garis-garis, hayal itu ada. Nah, garis-garis hayal itu kelihatannya tuh seperti apa di, mmm, apa ya, bidang-bidang datar yang mengelilinginya gitu ya. Contohnya tadi paling gampang itu silinder, karena silinder itu ya kertas tinggal dibentuk bulat aja dan dia jadi silinder, kira-kira seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya kita, butuh untuk melakukan proyeksi ini? Biasanya proyeksi peta itu dibutuhkan untuk mendatarkan rupa bumi dalam survei-survei skala besar. Tapi kalaupun survei itu skalanya tidak besar gitu ya, survei-survei skala kecil, kita tetap harus tahu dia itu pakai proyeksi apa gitu. Kalaupun oke, ini bidang datar, tapi bidang datar ini koordinatnya di mana. Nah, dia itu, sebenarnya pakainya tuh proyeksinya proyeksi apa gitu contohnya. Tapi itu nanti kita akan, ngomong lebih jauh. Tapi biasanya kita pakai di survei-survei yang skala besar. Perlu diingat-ingat gitu ya, definisi skala besar itu bisa dilihat di modul 1 gitu ya, kalau misalnya rekan-rekan mau. Nah, jadi itu adalah di survei-survei yang di sebelah sini nih, di sebelah kanan, gitu ya. Jadi, dia itu, kata kuncinya di sini. Luas area pengukurannya itu lebih dari 250 kilometer, persegi atau 55 kali 55 kilometer. Jadi seperti yang pernah saya bilang, misalnya Anda bikin kereta Jakarta-Bandung, itu nggak bisa benar-benar cuma satu peta, satu proyeksi, karena itu jelas sudah lebih dari 55 kilometer jaraknya, kira-kira seperti itu.